Pencarian pesawat Air Asia QZ8501 beserta 162 penumpang dan kru telah berlangsung 11 hari. Bantuan berdatangan dari luar negeri. Teknologi canggih pun berperan penting dalam pencarian Air Asia. Saat ini, 7 negara memberikan bantuan pencarian, yakni Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan. Beberapa negara yang membantu memang memiliki warga negaranya yang menjadi korban Air Asia QZ8501. Dari Inggris 1 orang, Singapura 1 orang, serta Korea Selatan 3 orang. Sementara Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi atau BPPT telah menyiapkan alat untuk memanggil sinyal black box atau kotak hitam pesawat Air Asia QZ8501. Terbaru, tim pencarian BPPT telah menemukan lokasi badan pesawat naas tersebut yang berada di kedalaman laut 30 meter. Terkait bantuan yang datang dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Basarnas membicarakan perizinan masuknya kapal dan pesawat asing ke Indonesia. Dan untuk membahas kecanggihan alat mencari Air Asia dan bantuan pihak asing, di studio telah hadir Deputi Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi Ridwan Jamaluddin dan pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwono. Selamat pagi, selamat datang di dialog pagi ini. Pak Ridwan, ini kita melihat bagaimana progres dari pencarian sejauh ini dan titik-titik mana yang mungkin bisa memberikan harapan dari terkuaknya badan pesawat termasuk black box. Ya, yang pertama saya mengatakan temuan dugaan pertama hari pertama kita di sana negatif setelah kita konfirmasi, jadi bukan objek yang kita cari. Iya, siluet-siluet itu. Iya, itu bukan. Kemudian yang kedua, kita menambah peralatan dan kapal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, kita menentukan lokasi yang lebih sempit untuk menentukan lokasi pencarian. Di koordinat kalau tidak salah lintang selatan 30 meter itu betul Pak? Memang di situ atau ada temuan baru? Awalnya ada indikasi objek di situ, tapi setelah kita telusuri kembali tidak ada. Kita bergerak ke lokasi lain lebih ke arah barat laut dari lokasi. Nah ini juga ada masing-masing negara besar begitu ya, Rusia, Amerika juga mendatangkan bantuan begitu ya Pak. Ini bagaimana dengan mungkin sinkronisasi dan sinergi antara mereka ini bagaimana untuk bisa di bawah satu komando begitu dari Basarnas? Basarnas memang pegang kendali semuanya terhadap internasional juga saya kira demikian. Kami selain menggerakkan BPPT, infrastruktur yang ada di BPPT, kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra industri nasional yang juga membantu dengan beberapa peralatan, bahkan ada 1 kapal mereka tambahkan. Sejauh ini sudah cukup bagus, hanya mungkin perlu kita tingkatkan pembagian wilayah kerja agar lebih efisien bekerjanya. Nah kalau kita lihat ini ada juga ya mesin baru AUV ya, Autonomous Underwater Vehicle, dan juga kapal Barunajaya begitu, dan ada beberapa peralatan itu ya Pak, bisa dijelaskan? Ya, selain Barunajaya 1 yang membawa multi beam echo sounder, set scan sonar, magnetometer, dan remotely operated vehicle atau robot bawah air, kami menambah 1 kapal Java Imperia bekerja sama dengan mitra industri yang memiliki peralatan yang sama kecuali ROV, mereka tidak membawa ROV. Yang ketiga, kita mendatangkan AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Pada dasarnya ini bukan sensor. AUV ini adalah wahananya yang di dalamnya juga ada sensor multi-beam echo sounder, set scan sonar, dan magnetometer. Kita letakkan di atas kapal Trisula milik KPLP Perhubungan Laut. Jadi hari ini kita merencanakan bergerak 3 kapal. Nah kalau kita lihat ke Pak Hikmah, bagaimana ini Pak, bantuan negara asing ini kan banyak begitu, apa yang bisa kita interpretasikan dari bantuan ini dan hal krusial apa yang perlu di-highlight? Ya, yang pasti kalau kita lihat bantuan dari pihak asing ini, pertama adalah dari sisi kemanusiaan ya, bahwa ini masalah kemanusiaan yang tidak hanya menyangkut Indonesia saja, tetapi juga dunia, karena kalau kita bicara soal kecelakaan pesawat ya, yang terdampak itu sebenarnya juga dunia, karena biasanya kecelakaan ini tentu bisa dihindari dan banyak negara ingin belajar bagaimana menghindari agar tidak terjadi kecelakaan. Dan ketika terjadi kecelakaan, apa yang mereka harus lakukan sehingga segala sesuatunya bisa diketahui, penyebab dari kecelakaan, jenazah juga bisa diketemukan dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya lihat ada solidaritas dari negara-negara.
mereka menganggap bahwa apa yang dialami oleh Indonesia bisa juga mereka alami juga. Dan pada saat itu mungkin juga mereka harus meminta bantuan. Karena apalagi kalau kecelakaan itu di laut ya, di laut itu di tengah-tengah itu kesulitannya saya rasa akan lebih luar biasa kalau kita bandingkan dengan misalnya di darat gitu. Karena kalau di darat kita bisa menyebar orang gitu ya, tapi kalau di laut itu sangat sulit sekali. Sehingga di sini butuh banyak pihak untuk mengcover area yang katakanlah harus dilihat. Nah, belum lagi kalau mengidentifikasi jenazah, ya. Jadi kecanggihan teknologi untuk mengidentifikasi jenazah ini mungkin saja di hal-hal tertentu Indonesia belum memiliki teknologinya. Sementara di luar negeri juga sudah. Jadi dua hal itu menurut saya hal yang memotivasi banyak negara mau membantu dalam proses ini. Tetapi saya apresiasi Basarnas berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan atau memastikan bahwa tidak semua bantuan bisa masuk. Kita tidak ingin juga semua masuk tanpa koordinasi dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya mohon maaf kalau saya sampaikan di sini ada motivasi-motivasi untuk misalnya menguji teknologi dan lain sebagainya. Ini yang kita berharap tidak terjadi. Ya walaupun kadang-kala ego sektoral dari negara atau misalnya dari pihak-pihak tertentu yang memberikan bantuan itu akan muncul bahwa teknologi saya akan lebih baik ya ketimbang yang lain. Tapi sekali lagi seperti tadi Pak Ridwan katakan, kalau saja negara-negara ini diberi wilayah-wilayah yang mereka harus cover untuk memastikan bahwa misalnya kan ada 3 hal yang harus dilihat. Pertama terkait dengan masalah yang di lapangan, jenazah. Untuk mendapatkan jenazah-jenazah ini. Yang kedua adalah black box. Ini sekarang sedang dicoba dicari black box ini karena black box ini akan menguak mengapa terjadi kecelakaan itu. Lalu yang ketiga adalah keterkaitan dengan mengidentifikasi dari jenazah ini, siapa dan lain sebagainya. Nah ini yang katakanlah sekarang ini sedang dilakukan oleh para pihak termasuk bantuan-bantuan dari negara-negara. Pak Ridwan, ini semua negara mengklaim bahwa armada yang dimilikinya berteknologi canggih begitu ya Pak ya, termasuk juga Indonesia, kita juga punya armada yang juga tidak kalah begitu Pak, sama saja begitu. Tapi ini bagaimana armada teknologi tinggi versus kerjasama, ada hambatan begitu di dalam dinamikanya di lapangan? Atau hambatan terbesarnya adalah cuaca dan lainnya begitu? Sejauh ini menurut saya baik, tadi disampaikan Pak Hikmanto bahwa niat baik ini patut kita apresiasi, bahwa bukti mengatakan Indonesia masih perlu juga menambah pengetahuannya. Misalnya ketika Adam Air kita juga bekerja sama dengan mitra internasional dalam menemukan black box-nya. Dengan itu saya ingin mengatakan kita tidak perlu juga arogan bahwa kita sudah bisa sendiri, tapi saya kira memang perlu dikelola pembagian tugasnya. Secara teknologi saya kira kurang lebih sama karena teknologi yang digunakan rata-rata adalah teknologi yang sudah matang di lapangan, sudah banyak dipakai. Tinggal bagaimana kita, menurut saya kuncinya 2 sekarang. Satu, menentukan lokasi yang sedekat mungkin dengan kemungkinan keberadaan reruntuhan pesawat. Yang kedua, ibaratnya kita meningkatkan mata dan telinga kita dengan teknologi itu tadi. Dengan mata barangkali ibaratnya kita menggunakan tadi multi beam, side scan sonar dan lain-lain. Dengan telinga kita menggunakan finger locator itu. Bagaimana kita mendengarkan sinyal yang mungkin bisa dikirimkan oleh finger yang ada di black box, sehingga itulah saya kira kunci upaya kita sekarang. Pak Hikmah, ini kan harusnya kerjasama ini di bawah satu garis komando ya Basarnas. Ini bagaimana menciptakan sinergi yang betul-betul positif tanpa ada konflik atau friksi-friksi di antara mereka begitu di beberapa negara itu. Ya ini yang sebenarnya 2 hal penting. Pertama kalau di lapangan Basarnas, tetapi kalau terkait dengan identifikasi jenazah nanti dari kepolisian ya, DVI. Jadi friksi-friksi itu namanya juga manusia pasti akan terjadi, ada. Tetapi yang penting dan diketahui adalah bahwa segala sesuatu harus di bawah koordinasi pihak Indonesia. Jadi tidak ada pihak asing, pihak dari luar negeri yang boleh menjalankan
katakanlah SOP mereka sendiri dan lain sebagainya tanpa berkoordinasi dengan pihak Indonesia. Dan pihak Indonesia harus firm mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang merupakan tanggung jawab saya. Ya. Jadi ini harus digarisbawahi kepada para negara-negara yang menyumbangkan tenaga, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya tidak, bukannya tidak mungkin di antara mereka muncul friksi, bukannya kita akan cepat mendapatkan misalnya black box atau misalnya jenazah, tetapi justru itu akan memperlambat. Dan saya harus ingatkan juga bahwa bantuan ini juga ada masanya, artinya kalau sampai pada titik tertentu karena berbiaya dan lain sebagainya, mereka akan pull out. Kalau kita ingat kejadian MH370, ya itu sampai satu titik tertentu karena sudah tidak ada tidak ditemukan, akhirnya mereka juga pull out juga. Itu kita yang harus jeda dulu Pak Hikmah, Pak Ridwan, sesaat lagi tetaplah di Jurnal Pagi.